kemarin saya mikirnya adalah ada makan gratis ya, makan siang gratis ya. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang bisa kita kaitkan ya dengan mungkin ada remote sensing, kemudian vegetasi, dan juga kita mengerucutkan ke produktivitas padi. Jadi di sini saya akan menyampaikan empat hal yang mendasar tentang bagaimana teknologi geospasial itu sendiri bisa menjadi solusi untuk monitoring ya, bagaimana produktivitas padi. Kemudian juga kalau ketika kita lihat ya padi itu kan di Jawa itu kan semakin lama lahannya semakin sempit ya. Nah, seperti itu yang menjadi kekhawatiran kita. Oke, saya mohon izin untuk share. Sudah terlihat ya? Oke, saya Fitri Nuraini Skarse. Kalau di Universitas Amikom Yogyakarta itu ada prodi geografi. Kemudian saya mengajar fotogrametri dan juga penginderaan jauh ya di sini ya. Eh, nah, saya awali dulu mengapa padi begitu penting di Indonesia ya, karena memang tanaman padi itu merupakan tanaman utama di dunia dan hampir 40% penduduk dunia itu mengkonsumsi beras ya sebagai makanan pokok ya. Nah, disinilah 90% tanaman padi di dunia itu tumbuh dan dikonsumsi di benua Asia, khususnya di Indonesia ya. Kalau di Indonesia tuh nggak belum kenyang rasanya kalau belum makan padi ya. Atau misalnya kalau kita pergi gitu kan, agak jauh, sangune roti kan. Kalau misalnya kita bawa bekal itu kan bawa roti seperti itu. Tapi kalau kita mengaca ya, kita rasanya kok belum makan ya. Mungkin ada juga yang punya pikiran kayak gitu ya. Belum merasa makan kalau belum makan nasi seperti itu. Nah, saya ambil sedikit suatu studi kasus ya, yang mungkin ini merupakan bisa menjadi suatu role model atau mungkin suatu acuan dalam kita studi kasus tentang produktivitas padi yang ada di Sukoharjo. Karena kalau kita melihat ya, produktivitas tertinggi yang ada di Jawa Tengah, kita bicara Jawa Tengah dulu, itu adalah di daerah Sukoharjo. Makanya di sini saya sedikit untuk menukil beberapa riset kami, riset di Amikom tentang bagaimana produktivitas padi di daerah Sukoharjo. Oke, kenapa eh, menjadi kekhawatiran kami, atau mungkin kenapa riset ini diadakan itu karena memang adanya ketahanan pangan nasional ya, di mana Pulau Jawa merupakan lumbung padi utama di Indonesia yang notabene memiliki eh, konversi lahan yang cukup tinggi ya, terutama kalau misalnya kita memantau tahun 2000-an, kemudian kita lihat perubahan penutup lahan yang ada di Pulau Jawa itu luar biasa sangat eh, apa ya cepat sekali ya daripada di kota-kota lain di luar Pulau Jawa. Kemudian adanya alih fungsi lahan pertanian dan juga dampak perubahan iklim. Nah, ini juga yang menjadi latar belakang kenapa alasan memilih padi sebagai kajian untuk estimasi produktivitas. Nah, karena memang kajiannya cukup lumayan luas ya, kita kan berbicara padi tentang ketahanan pangan itu kan tidak hanya pada cakupan yang kecil saja ya, tapi adalah cakupan nasional yang monitoring untuk produktivitas, bagaimana kelangsungan sumber daya ini itu bisa apa ya, termonitor atau mungkin masih bisa kita katakan surplus ya. Kalau dulu pas zaman SD itu ada swasembada pangan ya, zaman Pak Harto dulu ya, yang mungkin masih satu angkatan dengan saya masih ingat ya dulu ada yang namanya swasembada beras seperti itu. Nah, di sini kita butuh satu teknologi nih, teknologi yang sangat dibutuhkan untuk memantau produktivitas, untuk kita bisa mengumpulkan data secara cepat, kemudian juga meminimalkan adanya survei langsung di lapangan. Karena kalau misalnya kita membayangkan ya BPS atau mungkin nanti kita menggunakan data-data sekunder yang dari pemerintah itu kan survei untuk estimasi produksinya itu lama banget ya. Satu tempat saja kita bisa mendapatkan data itu dua, 1 sampai 2 hari ya. Karena kita panen dulu, ya panen ubinan seperti itu, kemudian kita keringkan, kemudian di hari berikutnya kita giling dan sebagainya itu untuk mendapat estimasi tentang produktivitas padi. Bayangkan kalau misalnya survei seperti itu diadakan satu area yang cukup luas, kemudian berapa tenaga yang dibutuhkan, berapa waktu dan juga biaya yang dibutuhkan ya. Nah, survei ini
bisa kita gunakan atau mungkin hanya eh, bisa kita bisa kita apa ya kayak semacam mencari korelasinya apakah survei antara yang dilakukan di lapangan itu memiliki korelasi positif dengan data yang ada dari citra penginderaan jauh. Nah, di sini salah satu yang dapat kita gunakan adalah citra Landsat. Nah, citra Landsat ini mungkin secara sekilas saya ingin share ini dulu ya. Saya share full screen dulu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang Earth Engine katalog ya saya nih. Jadi di sini salah satu data yang digunakan yang secara temporal itu sangat berguna sekali untuk estimasi atau mungkin memantau produktivitas di suatu area itu saya menggunakan Landsat ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah sering menggunakannya. Di sini ada Landsat generasi pertama itu dari tahun 1972 sehingga ketika kita menganalisis secara temporal kita bisa menggunakan data ini untuk melihat bagaimana perubahan penutup lahan misalnya dari sisi luas tanam area padi seperti itu. Nah, saya di sini menggunakan Landsat 8, salah satu citra yang diluncurkan oleh NASA dan USGS seperti itu. Jadi ini yang saya gunakan Laser 8 atau mungkin kalau cakupan areanya secara temporal juga membutuhkan untuk estimasi beberapa puluh tahun sebelumnya kita juga bisa menggunakan Landsat 7 seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini ya. Jadi kita menggunakan data penginderaan jauh. Nah, banyak sekali data-data yang bisa digunakan selain citra Landsat ya. Ada Sentinel, kemudian juga untuk estimasi secara cakupan luas kita juga bisa menggunakan citra yang lain seperti itu. Nah, di sini saya lewati saja. Nah, di sini sekilas kenapa kita menggunakan data remote sensing ya. Ini adalah salah satu ya, bukan citra penginderaan jauh dari citra satelit, tapi ini adalah citra foto. Jadi kalau misalnya kita menggunakan visual secara dengan menggunakan citra atau menggunakan sinar tampak ya, jadi kita tidak akan secara leluasa mungkin membedakan antara sawah dan non sawah ya. Mungkin di sini yang atas kita melihat bahwa suatu area di sini adalah sawah ya di sini ya. Ya, mungkin kelihatannya sama ya hijau ya, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan data yang ada di bawahnya, kita bisa melihat bahwa area yang ada di bawah itu merupakan area yang masih belum tertanami, entah itu sawah atau kolam seperti itu. Tapi kita juga bisa membandingkan ya dengan data yang ada sebelah kanan seperti ini. Mungkin secara visual kita juga melihat, oh ini adalah bagian dari sawah karena kotak-kotaknya jelas ya. Tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi dengan panjang gelombang infrared di sini, jadi kalau tampak itu kan kita hanya bisa melihat RGB ya, red green blue saja ya. Tapi kalau kita menggunakan data penginderaan jauh secara umum, khususnya untuk vegetasi, kita bisa melihat secara lebih jauh lagi untuk lebih detail membedakan apakah objek itu vegetasi, air, atau tanah. Nah, di sini kita bisa gampang banget nih. Oh, ternyata di sini itu bukan area persawahan. Nah, ini adalah mungkin masih terbilang dia tuh dominan air ya, atau bahkan kalau misalnya kita datang ke lapangan, oh ternyata ini adalah kolam lele misalnya. Atau juga beberapa area yang ada di sebelah sini ya, di bagian kursor saya ya. Nah, ini mungkin orang kalau misalnya dengan visual ya, visual interpretasi visual mungkin akan melihat bahwa di sini adalah bagian dari sawah. Nah, ini juga sama ketika kita secara visual, ini adalah gambar yang mungkin sangat umum sekali. Kalau kita googling itu ada ya. Jadi, bagaimana kemampuan dari citra penginderaan jauh itu untuk membedakan salah satunya adalah objek, ya kan, air, tanah, kemudian vegetasi juga akan terlihat jelas. Nah, ini melihat jenis ya vegetasi dari bentuknya. Kalau misalnya kita menggunakan sinar tampak seperti itu kita tidak akan mungkin akan kesusahan ya apalagi yang mungkin bermasalah dengan penglihatan ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan near infrared ya, kita akan menjadi lebih gampang membedakan jenis vegetasi ataupun mungkin nanti kedepannya kita bisa menganalisis apakah vegetasi itu sakit atau sehat, kemudian umur vegetasi seperti itu. Nah, dari jenis vegetasi, kemudian kondisi vegetasi, nanti kita akan bisa mengestimasi produktivitas dari suatu
eh, komoditi tertentu. Nah, ini juga kan kelihatan, lebih kelihatan nih, apa namanya, perairannya. Nah, tapi kita bukan ke area yang, ya kayak mungkin kalau kayak gini ke perkebunan ya. Kita ke ini dulu dah. Nah, ini pandangan, apa namanya, kayak overview sedikit ya tentang remote sensing, khususnya pada vegetasi yang nanti akan kita kerucutkan ke padi ya, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita menganalisis dengan citra ya, ini adalah tanaman mangrove ya. Bagaimana dengan indeks tertentu kita bisa membedakan jenis vegetasi. Misalnya kalau di sini jenisnya adalah mangrove ya. Mangrove tentunya kita bisa flashback ya, mungkin yang sering ke pantai akan mengingat kembali bahwa mangrove itu ada di area yang daerah pasang surut seperti itu ya. Nah, sebelah sini ini dan ini terlihat jelas perbedaannya ya, mangrove seperti itu. Nah, dari remote sensing itu sendiri kita juga nanti akan sedikit banyak membedakan mana yang vegetasi tertentu, mana yang eh, jenis yang lain. Misalnya kalau sekarang kan kita, nah ini apa ini coba? Ini adalah kemarin yang terjadi di daerah Bromo ya, kebakarannya. Ini dengan remote sensing kita bisa mengetahui aktivitas vegetasi. Aktivitas vegetasi itu apa sih? Kayak fotosintesis seperti itu ya. Dia menyerap panjang gelombang merah, kemudian memantulkan panjang gelombang hijau sehingga vegetasi itu akan terlihat hijau. Nah, dari sini aktivitas vegetasi kita juga bisa memantau nih sebelum dan setelah terjadinya kebakaran ya. Kita lihat sebelum terjadinya kebakaran dan ini setelah terjadinya kebakaran. Kemudian kita juga bisa memantau nih proses recovery dari suatu savana di Bromo dengan melihat aktivitas hijau daun yang ada di sana ya, savana ya. Nah, ternyata ketika kita mengidentifikasi atau memantau secara kontinu ya tentang proses recovery dari pasca kejadian ya kebakaran di sini, maka kita akan melihat adanya pertumbuhan atau aktivitas tanaman baru yang tumbuh di sekitar savana Bromo ya. Tapi di sini ada yang menarik nih. Kenapa grafiknya melandai? Nah, ternyata ketika kita combine dengan penelitian lain, adanya suatu curah hujan atau kan musim November, bulan November sampai Desember itu kan hujannya mulai meningkat ya. Ternyata savana itu akan menurun kecepatan pertumbuhannya seiring dengan bertambahnya curah hujan. Jadi di sini kita juga bisa melihat nih perkembangan dari recovery dari suatu savana dengan melihat aktivitas vegetasi yang ada di sana. Nah, ini yang baru nih. Apa nih? Ada Malibu, ada Palisade. Nah, ini coba. Nah, before dan after dari suatu kebakaran ini juga merupakan aktivitas vegetasi yang mungkin nanti bisa kita hitung juga tentang bagaimana severity damage dari suatu area terbakar di eh, Los Angeles ya kalau sekarang ya. Apinya sudah padam. Kemudian kita coba analisis secara cepat aja ya di sini. Nah, ternyata luas juga ya. Nah, inilah karakteristik remote sensing ketika kita menggunakan suatu apa ya? Kayak kalau vegetasi itu kan fotosintesis ya. Semakin hijau dari suatu daun, kalau secara visual ya, itu biasanya vegetasi itu akan semakin sehat, kemudian produktivitas juga semakin tinggi, seperti itulah. Nah, kita akan ingat kembali ketika vegetasi itu dia akan menyerap panjang gelombang merah ya. Kemudian dia akan memantulkan panjang gelombang hijau. Jadi, aktivitas fotosintesis itu membutuhkan panjang gelombang merah. Nah, dia hanya membutuhkan sedikit dari panjang gelombang hijau, kemudian lebih banyak dipantulkan. Tapi, ada panjang gelombang yang kita tidak bisa lihat ya, yaitu adalah panjang gelombang inframerah yang di situ akan direfleksikan secara optimal ya mungkin banyak banget ya jadi nggak digunakan lah seperti itu ibaratnya tertolak lah seperti itu di vegetasi jadi inframerah itu dia benar-benar kayak semacam panjang gelombang yang vegetasi itu paling paling nggak suka lah lempar aja gitu kan katanya nggak butuh nih kayak gitu nah ternyata aktivitas ini atau mungkin ketika kita membayangkan ya vegetasi itu butuh panjang gelombang merah tapi dia nggak butuh panjang gelombang infrared nah inilah yang dibutuhkan untuk kita bisa mengestimasi atau
melihat vegetasi itu sehat atau enggak, sakit atau enggak, umur vegetasi itu